Tidak ada. Oke, nggak ada. Kita nggak ketemu seminggu ya. Di- Eh, Nah, kita masuk ke modul 2. Akhirnya kita udah lanjut ke materi baru di pengenalan CSS. Nah, Riki mungkin udah pernah dengar tentang CSS atau baru pertama? Kayaknya baru pertama kali dengar. Baru pertama kali. Oke, ya apa. Jadi materi pelajaran kita hari ini CSS. Nah, sebelum ke sana kita berdoa terlebih dahulu. Biar kelasnya lancar. Maaf kalau bisa agak bindeng ya suaranya. Berdoa mulai. Amin, Fidis. Nah, kemarin kan kita itu dapat pertemuan tentang HTML ya. Jadi kita kayak masih tentang pasti tentang web development untuk membuat web development, tapi kita akan belajar hal baru namanya CSS. Nah, tapi sebelum ke sana, karena kebetulan kita kemarin juga libur ya, libur 1 minggu untuk Lebaran. Jadi mau tanya dulu, apa yang Diki ingat dari 4 pertemuan sebelumnya? HTML, H1 dan seterusnya. Oke, Eh, setelah itu OL, UL, apa bedanya OL LI. sama UL? OL itu urut gak sih? Yang urut apa? OL. Betul, order list. Kalau UL yang Nggak ada angkanya. ya betul, LI itu untuk nulis listnya. betul. Oke, habis itu Habis itu button, lihat, body. Habis itu ada juga yang namanya navigasi, heading, heading hmm? Betul, sama footer, putar. Nah, header itu footer. betul. Itu disebutnya apa kemarin? Ada header, ada footer. Itu semantik. Nah, kalau dari judul-judulnya kita udah belajar website versus web app. Perbedaannya masih ingat nggak website sama web app? Kalau website itu biasanya hanya berisi informasi. Kalau web Heeh. app itu lebih kompleks, biasanya juga melakukan hal lain seperti melakukan game kecil atau apa gitu. Betul. Jadi kalau website itu lebih ke informasi, contohnya kayak eh, website perusahaan pupuk Indonesia gitu. Dia cuma ngasih tahu perusahaan pupuk Indonesia itu apa, produknya apa, tapi nggak bisa ada interaksi di situ. Kalau web app, contohnya e-commerce, jadi kayak Tokopedia, terus kemudian Google Docs, seperti itu, Canva, dan lain-lain. Jadi ada interaksinya. Terus kita yang kedua belajar tentang HTML fundamental, structure, tag, element. Tadi udah disebutin sama Diki, jadi keren masih ingat. Terus yang pertemuan ketiga kita belajar semantik HTML, yang tadi udah di-mention juga kayak footer, header, terus apa lagi? Footer, header, nav, masih ingat nggak nav? Navigasi. Ya, nav. Terus ada ini, kalau di dalam tuh ada section. Gunanya buat apa section? Section itu untuk nanti saat menggunakan navigasi. Ya, bisa jadi kayak dipisah-pisah atau bisa kayak memisahkan konten-konten atau mengelompokkan konten-konten gitu. Terus lanjut ke form dan HTML. Nah, ini yang belum disebut pembelajaran kita terakhir banget. Gimana cara bikin form dan table? Hmm. Masih ingat nggak? Oh, kemarin kayaknya ada PR ya, bener nggak sih? Sudah selesai. Oh, udah selesai. Nanti tunjukin ke Miss ya. Kalau bikin form caranya gimana? Eh, ada, aku agak lupa. Boleh di-share dulu sambil Miss lihat ini PR, hasil PR-nya.
Hmm. Jadi ada Mm-mm. form itu pertama ya masukin form, lalu table ya table. Oke. Kalau TRTD maksudnya apa? RTD itu bagian dari tabelnya untuk apa itu kolom sama apa itu line nggak sih? Ya, kolom sama baris. Kalau TR itu untuk buat bikin kolom atau baris? Hmm, TR itu baris. Betul, TR itu baris, kalau TD itu kolom. Oke, kalau select option itu gunanya buat apa tuh? Select option. Itu untuk memilih opsi tapi hanya bisa ada satu jawaban. Oh ya, betul. Oke. Dan checkbox. Kalau checkbox, Mana itu? input type checkbox. Ya ini. Ini Mm-mm. untuk menjawab pertanyaan dengan beberapa jawaban. Oke, betul. Nice, nice. Boleh di go live? Terus mau lihat hasilnya. Starting. Ini kayaknya loading lama. Loading ya. Oke. Oke, kalau loading mungkin sambil nunggu loadingnya, Miss jelasin dulu aja ya. Betul. Nanti waktu sebelum praktis, nanti Diki tampilkan. Ini Nah, berhasil. pas banget. Oke, udah rapi ya. Kalau kemarin kan masih belum rapi, ini udah rapi. Oke, udah bener. Nice, nice. Itu. Jadi, Miss izin stop lagi. Terus Miss akan share lagi. Nah, itu ya, keren banget. Diki udah menyelesaikan semua tugasnya. Dan ini walaupun pertama seperti Python juga sebelumnya, kita akan menggunakan itu di modul-modul berikutnya gitu. Jadi Diki harus tetap ingat karena tetap akan digunakan. Lalu apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan pengenalan mengenai CSS. Jadi bahasa pemrograman CSS itu singkatannya Cascading Style Sheet. Kalau yang kemarin HTML, Hypertext Markup Language. Nah, gunanya untuk apa sih? Kita akan buat tampilan website kita itu lebih menarik. Oke. Nah, kalau yang sekarang kita reality check dulu. Website kamu yang sekarang itu udah bisa jalan. Udah ada kontennya. Terus yang form kemarin udah bisa interaktif kayak isi data dan lain-lain. Tapi itu masih polos, kayak kurang menarik dan seperti dokumen biasa aja gitu. Seperti dokumen biasa, tapi ya dalam bentuk website. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita mau buat yang sebelumnya kayak di sebelah kiri, jadi masih polos gitu. Ini project kita di pertemuan ketiga ya, yang apa itu? Tentang semantik. Nah, afternya nanti akan kita buat lebih menarik dari segi tampilan. Gitu. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Diki? Tidak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut dari apa itu CSS. Nah, CSS itu digunakan untuk kita mengatur warna bisa, mengatur font bisa, ukuran bisa. Intinya dia mengatur tampilan. Masih banyak lagi bisa atur eh, apa namanya posisi, nantinya juga bisa mengatur posisi, urutan itu juga bisa. Intinya adalah untuk membuat tampilan dari website kita itu lebih bagus, lebih maksimal. Kalau kita analogiin kayak rumah, HTML tuh kerangka rumahnya aja.
Jadi strukturnya aja. Oh, di situ ada tulisan ini. Oh, di situ bawahnya ada tombol ini, gitu. Sedangkan CSS itu untuk mewarnai, buat lebih bagus, mempercantik gitu. Kalau di rumah, ya catnya, dekorasinya, terus kemudian isinya itu ada di CSS. Jadi buat mempercantik gitu. Jadi ada perannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan nih. Kan jadinya kita perlu HTML plus CSS buat website kita lebih bagus. Jadi mereka itu saling membutuhkan, nggak bisa dipakai sendirian. HTML bisa dipakai sendirian, tapi hasilnya ya biasa aja. Kalau CSS nggak bisa sama sekali eh, dipakai sendirian. Jadi dia emang yang melengkapi si HTML ini, gitu. Nah, untuk menggunakannya, kan biasanya juga selalu memberikan opsi ya, kayak di Python sebelumnya ada 3 cara gitu. Nah, di sini ada 3 cara juga untuk gunain CSS. Yang pertama namanya itu inline. Jadi CSS-nya itu langsung ditulis di dalam tag HTML-nya. Kayak contoh kita punya H1 style, color-nya red. Jadi ya dia akan ganti gitu. Kelebihannya apa? Itu CSS. Nah, iya, ini disebut CSS. Yang style color red ini CSS. Nah, tuh. Ini disebut dengan CSS. Nah, di sini kelebihannya itu cepat langsung kelihatan hasilnya gitu. Cuma kekurangannya apa? Tidak rapi karena kita mencampur gitu, mencampurkan HTML sama CSS itu jadi satu. Terus juga susah kalau proyek kita udah mulai besar. Misalkan simulasiin contohnya langsung di Visual Studio Code ya. Share screen semua. Visual Studio Code Miss kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau sekarang kelihatan kan Pak? Iya. Oke. Ini mau pakai contoh aja ya, seperti biasa. Nah, di sini kalau Miss jalankan, dia kan hasilnya kayak gini ya. Nah, Miss akan buat yang about our studio. About our studio. Nah, ini. Ini hal 2. Kalau inline, artinya kita langsung edit atau tambahkan CSS itu di dalam tag HTML ini. Caranya gimana? Style. Nah, ini template-nya. Style. Terus kita mau bikin warna aja. Warna itu color. Color tomato gitu. Color tomato. Terus hasilnya gimana? Nah, ini jadinya. Kayak gitu. Tapi kita nggak akan pakai cara yang itu. Kita akan pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu internal CSS. Ditulisnya di dalam tag style. Nah, jadi di atas, di dalamnya head. Kelebihannya apa? Dia lebih rapi, cocok untuk kita belajar, dan lebih bisa dieksplor nantinya. Gitu. Nah, gimana caranya? Caranya ini. Oh, bentar. Oh, nanti Miss jelasin ya cara yang internal. Terus yang ketiga itu eksternal. Kalau eksternal CSS ini ditulis filenya terpisah. Jadi kita akan punya 2 file. File.html sama file style.css. Jadi ada 2 gitu. Nah, kelebihannya dia juga rapi. Rapi juga karena terpisah. Tapi biasanya digunakan di website profesional. Biasanya digunakan ketika kita buat web app, bukan website. Gitu. Nah, karena kita akan menggunakan internal, jadi struktur CSS-nya tuh kayak gini. Selektor, ini. Selektor itu apa? Selektor itu nama yang mau kita ubah.
H1 kah, H2 kah, H3 kah, H4 kah, dan seterusnya. Nah, properti itu kayak apa Bagian yang mau apa yang kita mau ubah? dirubah? Betul. Habis Color-nya itu value itu atau font perubahannya. size-nya gitu. Nah, value itu nilainya. Kalau color ya blue, red, green, black gitu. Kalau font size ukuran ya 1, 2 gitu. Ukurannya pakai px gitu. Oke? Oke. Miss contohin ya. Contohin di ini kan kalau kita inline. Nah, cara kita itu di sini kita pakai style. Nah, gimana caranya? Kita akan buat sekarang mulai dari H1. H1. Dipanggil ini H1, buka tutup kurung. Nah, kenapa kita pakai inline, bukan inline tapi internal? Karena kita bisa langsung nambahin banyak di sini. H1 gitu. Font color. Langsung color. Colornya blue. Ini Miss ngarang aja ya. Terus font size. Font size-nya itu mau gede 40 px. Terus Miss mau posisinya di tengah. Pakainya text align center. Ini untuk semua H1 atau gimana? Untuk semua H1. Kalau kita punya H1 banyak, untuk semua H1. Oke. Jadinya tampilannya akan kayak gini. Pixel Storm Game Studio. Itu. Oke. Nah, yang pertama Miss akan kasih tahu tentang font. Jadi tugas kamu adalah membuat fontnya ini itu semua ada desainnya. Khusus untuk font-fontnya. Contoh di sini ada font family. Font family itu untuk tipenya. Ada Calibri, ada Arial, ada Poppins, kayak gitu. Kayak gini. Miss mau pakai Verdana. Dia akan berubah Verdana. Gitu. Nah, tentang font, ada nggak yang Diki mau tanyakan tentang cara mengubah font? Tidak ada. Ada. Oke, jadi Diki goalsnya bikinnya kayak gimana? Goalsnya kayak ini. Ya, Bisa bukan kayak nggak ini. pakai yang lama gitu lalu di iniin? Iya, ini pakai file kamu yang lama memang. Pakai yang M1P3, yang pertemuan ketiga punya kamu. Pertemuan ketiga. Heeh. Kalau yang pertemuan ketiga kan pertanyaan-pertanyaan. Bukan, pertemuan pertanyaan-pertanyaan. Yang Itu form itu pertemuan loh. keempat, yang terakhir. Pertemuan ketiga itu yang bikin ini, game studio ini. Oke. Jadi goalsnya kamu harus bikin semua fontnya itu ditampilkan gitu. Terus gimana Miss kalau aku maunya putih terus di atas ini ada backgroundnya? Nah, kamu bisa ya di sini kan ini body nih, pakai body background color. Nah, bisa pakai hashtag. Kalau kamu mau pakai hashtag, pakai hexa. Bisa juga kalau lebih bermacam-macam kayak gini. Ini udah ditampilin gitu. Tapi kalau kamu mau lebih variatif, pakainya itu hexa. Color hex. Nah, ini. Jadi kamu bisa milih-milih. Nanti kamu tinggal copy nih hexanya. Kok kecil banget ya webnya, Miss? Eh, kamu tinggal copy hacknya ini. Miss mau biru gelap contoh. Dimasukin ke sini. Pakai hashtag. Jadinya warnanya akan berubah. Gitu. Oke. Oke? Oke. Nggak ada pertanyaan? Tidak ada.
Oke, kalau gitu kamu boleh buka file yang sebelumnya waktu kamu bikin Studio Games itu, terus kamu modifikasi. Langsung Sri HTML. Nah, game kucing kamu bikinnya. Nah, itu Hmm. kamu harus Berarti modifikasi. di mana ini? Di bawahnya dokumen type HTML kah? Di dalamnya head, di bawahnya title. Di bawahnya title. Heeh. Bikin style, Hmm? bikin style, text style. Oh, langsung style atau gimana? Kamu kayak tadi Miss contohin. Yes, Y, style, terus di enter. enter, baru body. Mm-mm. Body. Terus buka tutup kurung, tapi yang kurawal, Yang kayak gini. betul? Enter boleh. Iya, di enter biar rapi. Bagusnya di enter. Nah, terus di situ, Color. mm-mm. Eh, kalau color itu untuk teks, kalau body itu kan bukan teks. Jadi pakainya background color kalau mau ganti backgroundnya. Itu background color. Nah, kamu boleh pakai warna yang tersedia, tapi kalau mau custom pakai cara Miss yang cari di Google tadi. Nama ininya apa? Namanya color picker. Ada. Habis itu setelah background, enter H1 kurung, enter. Nah, Miss baru Colornya. nyadar kalau di Diki H1-nya kan ada banyak tuh. Hmm. Bener. Nah, kalau di prinsip semantik HTML, H1 tuh bolehnya efektifnya cuma satu. Jadi judulnya, judul judul websitenya. Nanti yang kayak game kucing satu, game kucing dua itu bagusnya pakai yang bawahnya, kayak H2 gitu. Kalau sekarang kan Diki belum ada nih judul gamesnya. Mungkin Diki nanti bisa eh judulnya game kucing ya. Nah, ini. Jadi nanti game kucing satu, game kucing duanya itu bisa diganti H2 atau H3 gitu.
Ini H1. H1. Yang game kucing, nah yang itu bisa diganti H2. Oke. Kalau mau ukuran itu font size dulu kah? Font size, betul. Font strip size. Pakainya pixel aja. Jadi bisa lebih custom. Kayak 20 px, 30 px, 40 px gitu. 50 spasi atau langsung? Langsung 50 px. Oke. Aku sekarang mau lihat. Nah, oke kalau gitu aku langsung saja pakai ini. Oke, pertama aku ubah dulu sesuatu. Habis itu hmm, Kamu boleh sambil cek-cek ya hasilnya gimana. Untuk di tengah, pakainya text align. Kalau mau tulisannya di tengah.
Aduh. Oke. Bentar. Hmm. Hmm. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Hmm. Tar, tar, tar. P. Oh, bukan ya. Hmm. Kalau Mm-mm. nggak jadi. Kalau Nggak, kalau button juga bisa kan? bisa, sama aja. Kalau warna button gimana? Color juga. Kalau warna tulisannya color, kalau warna backgroundnya juga background color. Hmm.
Setelah background color. Iya, betul. Setelah color itu font size ya. Kalau apa? Ukuran? Ukuran. Iya, font size. Font size nya aku pakai 12 px, enter, dan font family. Oke. Mungkin ada yang butuh diubah dulu. Hmm. Oke. Miss, kalau misalnya ini aku mau bikin salah salah kan ada P. P itu kan Iya, untuk itu paragraf. Kalau misalnya aku mau bikin paragrafnya nengah tapi hanya salah satu gitu gimana? bisa. Nah, sebenarnya ini ada di materi besok sih. Jadi, caranya itu harus ada kelasnya. Miss kasih tahu caranya ya. Nanti materi detailnya di besok. Nah, contoh, kamu mau di yang bagian P yang mana? Hanya P yang pertama ini. Hanya P yang pertama. Nah, di situ kamu kasih setelah P, spasi kelas, Hmm? spasi, Spasi. eh, ketik kelas. Nah, di situ diisi. Kayak kamu ngasih tanda gitu ke itu. Tandanya bebas, isinya apapun boleh. Tapi satu kata aja yang singkat. X. Tapi jangan X kayak gitu, soalnya bingung. Kayak gini contohnya. Eh, P, P headline atau P apa ya? P utama gitu, judul. Nah, boleh. Jadi, Hmm. kamu bikin di sini. Nah, panggilnya pakai judul tapi dikasih titik. Titik judul, Titik. judul. Judul. Nah, terus pakai kurung kurawal juga di text align sama. Kalau yang lainnya butuh ini lagi atau tidak? Butuh. Kalau mau ada yang dibedain kayak gitu. Oh, tapi nanti sisanya sama. Maksud sisanya sama? Kayak ukuran dan lain-lain. Oh iya, nggak perlu. Nanti dia coba dicek dulu. Coba dicek dulu. Nah, kayak gitu. Tapi yang lain nggak ikut gitu. Cuma P yang tadi udah kamu tulis itu tetap kedeteksi. Hmm. Bentar. Ah, ini jadi sudah bagus. Sekarang kalau nav itu masih juga bisa kan nav? Bisa, semuanya bisa Kalau dengan nav cara yang sama. langsung tak tulis nav atau harus tak tulis satu-satunya? Nav, nav aja, boleh. Contoh, kamu mau nav itu apanya? Kayak backgroundnya gitu, nav. Hmm. Pertama
paling eh, kalau misalnya karena itu sudah ada warnanya, kalau aku kasih warna lain itu bisakah Warna apanya? Warna backgroundnya atau warna teksnya? bisa? Nanti di nav itu akan pakai warna yang kamu terbaru ini, aku wah. Hmm. Kalau kamu tambahin background juga bisa. Nanti di bagian nav gitu warna backgroundnya berubah, berbeda. Oke, jadi sudah itu sudah footer. Oke. Lihat. Nggak kelihatan berbeda jujur. Awalnya mau tak bikin supaya warnanya lebih cerah. Kayaknya karena backgroundnya gelap, warna paling amannya putih sih. Atau kayak kuning gitu. Atau biru Tak muda. coba. Ini tak. Coba mana tadi ini? Hah? Aku coba itu. Nggak ada bedanya. Aku pakai Oh, warna oke. gold. Berarti coba dicek lagi, balik. Blur ya kamera. Nah, itu Miss lupa ngasih tahu di sini kan ada dua tag ya. Setelah nav itu A. Kalau kamu mau spesifik tentang A-nya, ini harus ada spasinya. Setelah nav, spasi, terus A di bagian ininya. Spasi A. Gini. Ya, udah. Boleh ke webnya lagi langsung aja. Otomatis ganti kok, nggak perlu diulang. Ke live aja. Nah, nah gitu. Bagus kok, kuning kelihatan daripada ungu tadi. Atau putih juga. Enggak nih. Kenapa? Belum otomatis ya? Iya. Hmm. Nah, ini lebih bagus. Ya, lebih oke, lucu. Itu nafnya emang kamu pingin pinggir atau mau di tengah Ya, kayaknya posisi? sebaiknya di tengah ya. Iya, kayak lebih bagus di tengah. Hmm. Tunggu font pakai Text, teks ya. ya, text align. Teks apalagi ya yang kurang. Kok
Miss, Ya, nggak ada bedanya. itu karena, nah ini kan kalau NAVA itu mengatur yang spesifik kotak-kotak ini aja. Nah, areanya mereka itu emang udah di tengah. Kalau mau mengatur ini semuanya ke tengah, itu bagian nav aja. Karena area nav itu full segini. Jadi kamu bikin tag lagi baru, isinya cuma nav aja. Di bawahnya, nav. Memang cukup membingungkan. Juga tutup kurung. Nggak apa-apa, karena masih pertama. Nanti di pertemuan besok itu lebih detail bahas posisi-posisinya. Kalau sekarang sebenarnya teksnya aja sih. Jadi Sudah kamu berhasil. keren, good job. Oke, sudah semua? Coba scroll ke bawah. Ouch. Oke, nah, don't click me, don't click me. Oke, sekarang tadi kan yang button belum Miss jelasin ya, ada apa aja sih di button. Jadi di sisa waktu ini Miss mau jelasin yang button. Nanti di pertemuan besok di pagi, Miss jelasin yang tentang elemen yang tadi. Kenapa ada titik, kenapa ada kelas gitu. Kalau sekarang kayaknya waktunya nggak cukup, jadi Miss jelasin cara memodifikasi tombol. Miss contohin di Visual Studio Code aja ya. Oke, Miss akan mana tombol. Nah, ini button. Kan Miss punya button, Plano sama Support Us. Tadi Diki udah ngelakuin button. Tapi background color aja ya. Background color sama sini Miss buat blue violet. Nah, dan juga text colornya white. Kok text color sih? Color aja. Colornya ya. Sini hasilnya kayak gini. Nah, gimana biar hasilnya itu kayak yang ada di sini? Nah, ada melengkungnya, bordernya, terus ada jaraknya. Caranya itu pakai border. Nah, border di sini itu ada banyak. Kita mulai dari border radius, yaitu kelengkungannya. Kita pakainya juga PX. Semakin besar, semakin melengkung. Kita tes di 5PX dulu. Kalau 5PX hasilnya kayak gini. Sebentar, aku mau nyoba itu. Boleh? Boleh? Tak coba. Hmm. Button. Dan terus isi yang border radius. Border kan? Ya, border strip radius. Udah bisa? Sebentar. Oke, sekarang aku tulis mau 10 px. Oh, 10 px jadi bulat banget. Karena kecil ya mungkin. Nah, oke. Nanti boleh di-adjust. Diki boleh balik ke share screen, Miss? Ya. Oke, terus di sini Miss mau gedein nih font size-nya jadi 20 px. Kalau ini udah ini ya. Nah, ini kan jadi gede banget kebesaran ternyata 16 aja. Nah,
Jadi segitu. Itu kan nggak ada jaraknya ya, kayak kanan kiri nggak ada jaraknya gitu. Terus itu kayak ada warnanya. Nah, warnanya padahal Miss nggak mau ada warnanya. Nah, jadi kamu bisa bikin border color none kalau nggak mau ada warnanya di Oke. bordernya gitu. Terus di sini ada yang namanya padding. Padding itu jarak dalam. Jadi jarak tulisan ini sama sama tombolnya gitu. Pakainya sama PX. Nah, kan jaraknya ada 4 ya, atas, bawah, kanan, kiri. Di sini kita ngisinya itu atas, kanan, bawah, kiri. Atasnya bis mau buat 5 PX. Kanannya bis mau buat 10 PX. Bawahnya kan biar bagus ya sama kayak atas. Kirinya juga. Nanti jadinya kan kayak gini. Ada jaraknya. Hmm. Kelihatan nggak ya jaraknya? Atau terlalu sedikit? Bis buat agak gede ya. Atasnya 15, ininya jadi 30. Biar kelihatan banget bedanya. 15, 30. Nah, kayak gini. Semakin besar jadi border radiusnya semakin terlihat kecil. Kayak gitu. Oke. Gitu. Itu untuk tombol. Nah, border itu juga ada. Kalau kamu mau bikin bordernya itu ada garis-garisnya. Ada tipe-tipe bordernya. Border style namanya. Nah, kamu maunya contoh dash. Dash itu garis putus-putus. Kamu bisa pakai. Dan kamu bisa atur seberapa tebal pakai border width. Wis buat tebal aja biar tahu perbedaannya. Nah, kayak gini. Ini border dash. Jadi dia putus-putus. Kalau dot dia titik-titik gitu. Kalau solid dia garis. Oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Oke, untuk itu kamu boleh coba ya yang bagian apa buttonnya. Kamu boleh coba-coba intro. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan lanjutin besok pagi jam 9 ya. Diki bisa? Iya. Insya Allah bisa. Oke, kita akan lanjutin ke hover. Hover itu ini. Mana? Bentar. Hover itu ketika kita nyentuh dia berubah warna. Nah, Hmm. jadi kayak ada efek gitu. Efek. Terus gambarnya ini sama ya, sama kayak button. Jadi pakai border radius gitu. Dan juga ini, kenapa ini ada warnanya bisa beda. Terus ini ada melengkung di bukan di bagian teks ataupun body. Besok akan dijelasin tentang pemisahan-pemisahan. Kayak contoh yang tadi ditanyain. Bis mau buat about our studio ini kan H2 tapi maunya dia merah contohnya. Tapi yang our popular game maunya biru kayak gitu. Oke? Oke. Bis share screen-nya di mana ya? Oh, masih di sini ya. Maksudnya yang ini nih. Nah, tadi masih stuck. Jadi besok ini kayak ada efeknya. Sama ada pertanyaan Niki? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Semakin susah atau malah gampang dan seru? Kayaknya semakin susah. Tapi lebih enak dilihat karena ada warnanya nggak sih? Iya. Nah, betul. Oke, nanti di pertemuan ke-8 tugasnya bikin personal blog yang udah ada warna-warnanya. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, mesti tutup dulu kelasnya. Kita ketemu lagi besok pagi jam 9. Thank you, Diki. See you.